Halo Sobat Aneka Resepku, udah lama banget nih gak posting. Pasti rindu ya? Sama dong, aku juga rindu nih. Dan untuk melepas rindu, kali ini aku sengaja bikin bubur Bali, atau di Klungkung itu disebutnya bubur masak. Nah, pengen tahu gimana caranya buat? Ya udah, yuk pantengin videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu dong untuk like, comment, share, and subscribe. Seperti biasa, untuk resep detail cek di deskripsi. Pertama-tama kita akan bikin buburnya dulu, dan untuk itu kita perlu untuk mencuci beras. Nah, untuk takaran berasnya ini sebisa mungkin 1:5 minimal ya. Atau kalau misalnya kamu suka yang lebih lembek gitu, bisa ditambah mungkin 6 atau 1:6 atau banding 7. Nah, kalau udah dicuci bersih kayak gini, ditiriskan, kemudian direndam dulu kurang lebih 1 jam. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan mulai proses memasak. Jadi airnya ditiriskan dulu ya. Nah, kalau airnya sudah ditiriskan, baru nanti kita akan memasukkan air baru. Jangan lupa sekali lagi perbandingannya 1:5 kalau misalnya pengen yang kental atau padat. Tapi kalau pengen yang lebih cair, perbandingannya 1:6 atau 1:7. Jadi berasnya 1 liter misalnya, airnya berarti 7 kalinya. Kalau sudah, selanjutnya masukkan daun salam dan juga garam. Kalau misalnya airnya agak banyak gitu ya, garamnya bisa ditambahin. Tapi karena ini aku cuman pakai 1:5, jadi aku pakai garamnya sekitar 1 sendok makan. Nah, kalau sudah, nyalakan api kompornya. Ingat, apinya pakai sedang cenderung kecil aja, sambil tetap sering-sering diaduk agar bagian bawahnya nggak sampai hangus. Nah, dia akan mulai semakin mengental kayak gini, itu artinya buburnya udah hampir jadi. Kalau aku sih biasanya aku cicip lagi. Kalau misalnya rasanya udah enak, ya udah jangan ditambahin garam lagi. Tapi kalau rasanya masih agak kurang terasa, boleh ditambahin garam. Oke, buburnya udah matang nih. Kita sisihin dulu ya untuk sementara sambil nyiapin yang lain. Selanjutnya kita akan bikin serondengnya. Nah, serondengnya inilah yang bikin rasa bubur dari bubur masak ini istimewa. Enak deh pokoknya. Nah, kita akan sangrai gitu ya kelapanya sampai dia menjadi lebih kering, dan kalau bisa itu warnanya agak kecoklatan biar aroma kelapanya itu makin nyangluh gitu, apa sih, makin enak lah pokoknya. Oke, disangrai sampai dia berwarna kecoklatan. Cuman tadi aku agak worry dia jadi hangus. Tapi ini untuk sangrainya pakai api kecil aja biar aman lah. Kalau kebesaran ntar keburu hangus. Wanginya enak banget pokoknya. Oke, kalau sudah kering kecoklatan, selanjutnya kita akan menumbuknya. Tapi berhubung aku males numbuk, jadi aku food processor aja atau aku blender. Tapi sebenarnya akan agak beda ya rasanya, lebih bagus ditumbuk sih. Tapi ya udahlah, biar praktis aja. Jadi aku food processor sampai dia halus. Cuman pakai ginian blender gini nggak bisa halus ya. Jadi masih ada kayak serbuk-serbuk, maksudnya masih ada yang utuh gitu. Jadi memang paling bagusnya sih ditumbuk. Ya udahlah, yang penting halus aja ya. Oke, simpan di wadah dan sisihkan dulu ya. Baiklah, tahap selanjutnya kita akan membuat teri gorengnya. Agar renyah, tipsnya itu terinya harus dicuci dan direndam dulu sebentar, lalu ditiriskan, setelah itu baru digoreng. Untuk goreng gunakan api sedang cenderung kecil, kemudian goreng terus sambil dioseng-oseng sampai gelembung-gelembung yang menandakan kandungan airnya udah gak ada, itu baru diangkat. Jadi biasanya kalau masih gelembung yang gede itu berarti masih banyak kandungan airnya. Kalau sudah gelembungnya udah kecil-kecil, itu artinya kandungan airnya udah sedikit. Dan terinya ini akan renyah banget walaupun ditaruh di tempat yang terbuka. Lalu untuk sayurnya, karena aku pilihnya yang berkuah, bersantan gitu, jadi aku buatin bumbu basa genep. Cuma bagusnya basa genep itu dirajang, jangan di blender kayak aku. Jangan males kayak aku karena rasanya beda. Bumbunya udah, selanjutnya potong-potong sayurnya. Aku cuma pakai labu siam, kacang panjang, dan juga terong. Tapi sesuai selera aja ya teman-teman, sesuka kalian aja deh. Lagian sayurnya juga sebenarnya bisa pakai sayur urap kok. Pokoknya disesuaikan aja dan selera kamu ya.
Oke, kalau sudah siap semuanya bahan, selanjutnya kita akan tumis bumbu dari sayurnya ini sampai harum. Kalau udah harum ataupun juga tanak, baru deh kemudian kita akan masukkan airnya. Jangan lupa airnya itu gunakan tadi sisa ini ya, blendernya itu ya, biar nggak ada bumbu yang terbuang. Setelah itu tambahkan dengan daun salam, lalu lengkuas geprek. Lalu selanjutnya baru kita masukkan yang pertama-tama itu sayur labu siamnya. Karena ini yang paling lama untuk matang. Setelah matang labu siam baru deh kita masukin kacang panjang dan juga terongnya. Oh iya, jangan lupa untuk seasoning dulu, beri garam dan juga kaldu bubuk sesuai selera. Dan kamu bisa koreksi rasa lagi kalau misalnya nanti setelah santannya dimasukin. Oke, ini udah kacang panjangnya udah masuk. Sebentar aja ya, karena ini juga cepat matangnya. Kacang panjang dan terong itu cepat, jadi bentar aja. Pokoknya begitu habis masukin, aduk-aduk bentar. Terus masukin deh santannya, karena butuh proses lagi menunggu sampai setelah santannya dimasukin itu biar dia mendidih. Oh ya, ini untuk cabai utuh gini itu opsional. Kalau kamu suka pedas boleh. Kalau enggak di skip aja, nggak apa-apa. Nggak terlalu ngaruh kok. Ya, kalau sudah tercampur semuanya, selanjutnya kita akan masukkan santannya. Kamu boleh pakai santan instan kayak gitu. Boleh juga pakai kayak aku santan kental dari kelapa. Ya, santan emang dari kelapa sih. Ya pokoknya gitulah. Oke, diaduk-aduk. Nah ini sekali lagi kalau misalnya kamu mau koreksi rasa lagi boleh. Kalau udah cukup ya udah stop. Ditambahin bawang goreng biar makin mantul. Yeay, saatnya menyajikan. Nah ini serundeng yang tadi kita goreng sampai kering kemudian kita tumbuk ya. Lalu ditambahin air secukupnya. Nanti itu akan dioleskan di atas bubur. Oh ya, kalau misalnya kamu sukanya dia lebih encer, boleh tambahin airnya lebih banyak. Tapi kalau misalnya kamu seneng nggak terlalu encer, ya udah secukupnya aja. Sebenarnya ini terlalu kental sih kalau aku, jadi agak susah. Bagusnya tuh kalau gampang gitu diputernya. Gimana sih aku ngomongnya? Ya intinya gitu deh. Nah kalau sudah nih siap disajikan, buburnya ditata dulu, diratain gitu. Baru kemudian diberi olesan serondeng yang tadi. Tuh kan, ini tuh kurang basah. Jadinya susah kan untuk dikitarin gitu, diolesin gitu susah gitu. Gimana sih ngomongnya? Nah kayak gitulah intinya. Kalau sudah baru kita isiin sambal kalau kamu suka pedas. Kalau kamu nggak suka pedas, sambalnya boleh di skip. Nah untuk sambalnya aku pakai sambal terasi biasa sih. Ada juga orang yang suka pakai serta biembe. Bener ya gitu ngomongnya. Lupa aku. Nah diolesin kayak gini baru kemudian disiramkan sayurnya. Kalau misalnya pakai sayur urap ya udah sayur urapnya ditata aja langsung di atasnya. Nah kayak gini nih, kalau udah kayak gitu, kalau kamu suka kuahnya banyak juga boleh dibanyakin aja kuahnya ya. Finishing beri taburan teri dan kacang. Yum. Look at that. So delicious, so yummy. Enak banget ini. Coba buat yuk. Kalau sudah buat, komen ya gimana pendapat kamu tentang bubur Bali ini. Selamat mencoba and thank you for watching ya.